Saya bersyukur orang-orang di Indonesia ini didominasi orang-orang yang hatinya lembut begitu ya, penuh cinta kasih, ramah, manusiawi, friendly. Ya terlepas pasti adalah penyimpangan-penyimpangan, deviasi yang nggak kayak gitu ya. Cuman saya bersyukur saya lahir di negeri yang orang-orangnya itu bisa dikatakan cukup lembut orang-orangnya. Apakah istri will memberlakukan politik kekerasannya kali ini seperti yang sudah-sudah sebelumnya, atau kali ini dia menggunakan pola diplomatis yang lebih smart, lebih tenang, lebih dewasa? Akan kita lihat ya. Empatinya itu untuk sesama mereka aja, di luar mereka no empathy. Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Friday. 3rd October 2025. Now time is about beep and the beep beep today. Gimana kabar kalian hari ini? Ini adalah kondisi terkini di studio alam. Cukup panas. Ada orang di situ. Dan seperti biasa di hari Kamis kemarin saya sudah upload ke Thread Coachella Sandra tentang fase reproduksi wanita dan juga tips untuk latihan beban ya. Jadi itu adalah tips secara umum, belum termasuk personalisasi, karena dibutuhkan assessment untuk bisa bikin program yang personalized. Silakan di follow, silakan dibaca info-info dan tips senilai ratusan ribu rupiah. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih? Sekarang all eyes lagi on Global Sumut Flotilla. Kita lihat saja bagaimana cara Israel dalam perlakuan hostage. Yang pasti dunia tidak akan tinggal diam. Justru ini adalah momen-momen kritis. Apakah ada perubahan atau tetap sama aja? Ya, kita lihat. Dunia sudah tidak tidur lagi. Dunia sudah sadar. Dan at this point, aku bersyukur menjadi orang Indonesia. Aku bersyukur menjadi orang Jawa. Saya bersyukur lahir di Indonesia yang lebih mengedepankan diplomasi daripada kekerasan, gitu ya. Yang tahu sopan santun, ewuh pakewuh. I am blessed here in Indonesia. Yang bunuh orang itu akan mikir dulu ya, mau bunuh orang ya. Mikir banget gitu. Mau ngeplak orang itu mikir banget begitu ya. Apalagi bunuh anak kecil. Ya. Apalagi bunuh anak kecil. I don't want to get involved. Kecuali memang ada pihak-pihak yang menunggangi Indonesia menjadi negara terlihat kejam gitu ya. Operasi intel asing yang bikin negara ini kelihatan jelek gitu ya. Itu lain cerita ya. Tapi saya yakin Indonesia itu tidak seperti itu. Kita sangat mencintai kedamaian. We are peaceful people, kita friendly, kita ramah. Tapi tentunya juga harus ada ketegasan gitu ya. Harus ada ketegasan, harus ada punya bargaining power gitu. Sehingga meskipun kita baik, tapi kita juga nggak bisa dilecehkan, kita nggak bisa dijadikan keset kayak gitu ya. I am blessed born in Indonesia. I am blessed to be Indonesia. Walaupun memang sekarang ini saya lihat kecenderungannya orang-orang yang nggak suka Islam ya. Itu kenapa sekarang lagi kayak nggak tahu, mungkin sedang ada yang menggerakkan nih agar ada perpecahan begitu ya. Makin banyak akun-akun kebencian terhadap Islam sekarang ya. Kita harus waspada ini ya. Justru sekarang ini kecenderungannya kalau dibilang Islam itu sumbu kompor, sekarang kebalikannya sekarang. Justru yang bukan Islam yang sumbu kompor sekarang. Dikit-dikit Islam melakukan apa gitu, orang Islam melakukan apa, marah-marah sendiri kayak gitu ya. Gitu. Saya juga minta sama teman-teman
sesama muslim sekarang harus lebih menjaga ketenangan ya. Kita tunjukkan bahwa kita belajar dari masa lalu. Kita memang juga pernah dalam kondisi yang serba insecure gitu ya. Ya bisa jadi kita juga termasuk yang sumbu kombor, kita dibilang gampang marah gitu, karena memang kondisi perpolitikan saat itu apalagi di dunia sangat memungkinkan menjadi kita orang pemarah gitu ya. Tapi sekarang kondisinya udah tenang nih, karena kita sudah kondisinya udah baik. Sekarang justru kita yang harus menjadi penenang ya, jangan ikut-ikutan pemecah belah juga gitu. Dan itu tadi, meskipun kita tenang, tapi bukan berarti kita bisa dipermainkan, bukan berarti kita bisa diinjak-injak, bukan berarti kita bisa dilecehkan kayak gitu ya. Oke, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sekarang lagi ada peristiwa robohnya ini ya, bangunan pondok pesantren. Kita juga sedang melihat di sana. Jadi teringat sama Palestina juga ya, kan juga bangunannya roboh begitu ya. Tapi ini beda case-nya. Ini nggak tahu kenapa nih kok bisa roboh begitu. Kalau saya baca di netizen, harusnya juga dibangun oleh orang profesional ya. Sekarang kita normalisasi melibatkan orang-orang profesional dalam kehidupan kita ya. Kita mau bangun rumah gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita pengen aman ya memang agak mahal gitu ya. Tapi kan worth ya, dibanding kita bangun sendiri tapi akhirnya menewaskan banyak orang seperti itu. Oh ya, saya juga dapat pengumuman dari Instagram, karena memang saya sudah unsub Coachelas ya, tentang verifikasi, tentang verified, sehingga kalau kalian lihat Coachella sudah tidak ada centang birunya. Karena buat saya tidak ada benefitnya buat saya ya, karena saya pikir dengan verified akan ada pengecualian, kan kita bayar ya. Ternyata sama aja, realnya segitu-segitu aja begitu ya. Ya karena kita kan nggak ada waktu mikirin algoritma ya, kan kita punya pekerjaan lain. Saya seorang profesional, pekerjaan saya bukan konten kreator gitu ya, yang mikirin algoritma. Enak kehidupan cuman buat algoritma doang. Ayolah gitu ya, harusnya dibantu oleh kru-kru kalian yang sudah saya bayar. Bantu dong algoritma saya. Dan lagi juga kalau kita verify juga susah ya, mau ganti profil aja harus scan KTP dulu lah, apalagi KTP saya kan burem ya. Jadi susah. Jadi next saya mau ini deh, mau ganti profilnya lah ya. Nanti tunggu aja profilnya nanti kayak apa di Coachelas ya. Sebenarnya sedih juga ya, karena nggak ada verifikasi. Centang biru kan bagus ya, estetik gitu ya. Cuman ya saya nggak mau bayar hal yang sia-sia gitu ya. Kalau ditabung dapat berapa itu? 110 dikali 12 kali 1.200.000. Sayang sekali gitu ya hari gini ya, in this economy. Tapi setelah saya ini ya guys, setelah saya share tentang latihan saya di WTF, saya collab sama Coachelas dan akun-akun yang lain, pelan-pelan naik ya algoritmanya. Kan ada petunjuk di dashboardnya tuh, warna hijau. Sekarang pada naik semua tuh di akun Coachelas, di akun apalagi di Ella Sandra Official tuh sekarang lagi tinggi banget rate-nya ya. Kemudian juga di Coachella Sandra sudah mulai hijau tuh, menunjukkan peningkatan gitu ya. Tapi tahu nggak, rate-nya itu lebih tinggi di Ella Sandra Official yang justru tidak ada verifikasinya begitu. Jadi ya ngapain gue verifikasi bayar-bayar kalau ternyata nggak pakai itu juga algoritma gue juga bisa naik kayak gitu ya. Nah itu yang bikin saya akhirnya memutuskan untuk unsub gitu ya. Ya tidak menutup kemungkinan nanti next akan sub lagi. Yang pasti perbaiki dulu ya aturannya, jangan terlalu ketat gitu. Scanning KTP, yang KTP-nya burem harusnya bisa diatur lah gitu ya, kan kalian punya AI gitu ya. Kemudian juga ganti profil juga nggak perlu lah yang harus pakai KTP lagi gitu. Kemudian juga algoritmanya harus lebih diperhatikan gitu ya, jangan dibiarin loose aja kayak gitu. Tapi makin kesini peran Coachelas dan Coachella Sandra itu lebih untuk sekedar platform penerima aja ya, bukan sebagai source dari otaknya, karena otaknya sekarang itu justru ada di WTF itu.
Akan saya kasih verify juga bisa nanti. Tapi kita dulu KTP saya bisa apa enggak gitu ya. Bagaimana dengan entertainment? Untuk entertainment, so far saya baru nonton film di Netflix. Judulnya adalah Stalker. Silakan ditonton sendiri. Filmnya semi-semi erotis gitu ya. Jadi kalau kalian suka dengan hal seperti itu, ya silakan tonton langsung. Kebijakan penonton dibutuhkan ya. Dan ini baru saja browsing-browsing, ternyata di Netflix sudah ada film Gundik ya. Mari kita tonton film Gundik. Kemudian juga ada film Wayward. Coba kita watchlist ya. Kemudian apalagi nih, lagi banyak nih film-film bagus di Netflix. So far sih 2 itu dulu kita tonton ya. Kemudian juga film Indonesia horror saya juga baru nonton, judulnya Dasim ya, saya juga Dasim. Saya juga nonton Dasim. Filmnya cukup bagus Dasim. Tricking gitu ya. Tidak mengecewakan Dasim. Kemudian juga sudah ada nih film Kodrat ya. Kalau saya nontonnya Kodrat 2 sih. Cuman I'm not into it. Kodrat 2. I'm not into it. Terlalu banyak muatan agama yang justru saya melihat itu sebagai gangguan justru ya, karena film horor itu jangan terlalu banyak agamanya gitu. Maksudnya untuk hiburan itu agama jangan terlalu di inilah gitu ya. Namanya hiburan ya udah hiburan aja gitu. Terlalu banyak muatan agamanya dan justru itu membuat saya terganggu ya. Jadi saya memang nggak lanjut, setengah jam aja saya sudah nggak bisa lanjut ya. Mungkin bisa diperbaiki. Mungkin ada semi-semi dakwahnya ya. Cuman buat saya tidak merasa didakwai justru. Saya memang tidak sampai melihat penuh, cuman setengah jam buat saya itu buat saya sebenarnya film ini bukan selera saya gitu ya. Setiap orang itu punya cara pendekatan terhadap agama itu beda-beda ya. Mungkin ada yang tersentuh dengan nonton film ini, tapi ada juga yang justru kayak terganggu kayak saya. Maka kalau bilang jangan bawa agama itu bener juga sih. Jangan bawa agama karena akan malah mendiskreditkan agama itu sendiri gitu ya. Pada dasarnya orang nonton ke bioskop kan untuk hiburan begitu ya. Kalau dakwah ya ke pengajian begitu. Tapi kalau memang bisa mendeliver dakwah melalui film ya bikinlah yang baik begitu. Bikinlah yang bikin agama itu jadi mulia begitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang udah siang dan sekarang saatnya saya untuk pergi dari studio alam ini. Saya mau pulang. Thank you for watching. See you. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Thank you. Terima.